Hai guys, welcome back to my video. Pagi ini aku pengen bikin konten terkait intermittent fasting juga gitu. Tapi kali ini aku pengen bikin air lemon. Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang baru atau gimana sih. Cuman aku pengen sharing aja. Jadi aku tuh punya teman gitu ya di gereja. Namanya mention aja nggak apa-apa ya, Kak Santi. Jadi dia tuh punya kebun gitu. Dan dia tuh menjual hasil kebunnya itu dengan harga yang menurut aku tuh murah banget lah gitu, karena itu di bawah harga pasaran gitu. Sampai aku nanya gini, Kak, ini lu ngerusak pasar nggak sih gitu kan? Iya sih. Terus maksud aku kayak emang pedagang lainnya tuh nggak komplain gitu kan? Terus begitu dia bilang gini, ya nggak apa-apa, terserah aku lah kan, jualan-jualan aku. Oke, ya kalau aku sih sebagai konsumen tentunya diuntungkan ya gitu, bisa dapat harga yang sangat miring gitu ya, sangat murah dengan kualitas yang oke. Karena apa? Aku bilang oke karena ini wow banget. Ini gila jeruk. Kok ngomong gila? Maaf, jatuh kan. Nah ini tuh jeruk lemonnya gede-gede banget gitu loh. Aku tuh ya sebenarnya pernah sih lihat yang segini gini, cuman kan lazimnya ya atau seringnya gitu lihatnya tuh yang paling ukuran segimana, yang segini-segini gitu kan, kalaupun yang gede gitu. Tapi itu gede banget gitu, dan yang ini tuh udah mulai kuning, jadi aku mau langsung potong-potong aja di sini. Ini, dan aku udah sediain juga sih 1 gelas air hangat gitu. Nah ini aku belah dulu aja. Aku juga udah lupa sih cara membelah lemon tuh yang bener gimana ya. Kayaknya ini salah, nggak tahu deh. Kayaknya aku mau pakai setengah aja. Kayak gini salah ya, Cek, motongnya terbalik ya. Harusnya di arah yang berlawanan. Harusnya tengah. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kok gak diperas? Ya bebas. Iya, karena cara memotong itu cukup apa ya, kalau nggak salah tuh menentukan jumlah airnya tuh jadi kayak lebih banyak gitu loh. Bukan lebih banyak sih, pemerasan itu lebih maksimal gitu. Nih lihat, kuning sampai ke dalam gitu ya. Jadi kalau kata-kata itu berpesan gini, ini bukannya mau menjatuhkan ya, tapi juga tapi ingin mengeducate gitu, bahwa kalian pernah lihat nggak sih gitu kayak yang jualan jeruk lemon di pinggir jalan yang harganya itu murah gitu lah, entah 10.000 satu satu apa ya istilahnya, satu kantong gitu ya. Katanya itu tuh luarnya itu tuh pakai pewarna gitu, jadi biar si kuningnya itu tuh biar gimana ya, mungkin sebagai orang awam yang nggak ngerti gitu ya, tertarik gitu untuk membeli, padahal sebenarnya itu kuningnya tuh nggak alami tapi pakai obat. Yang ditakutkan kan gimana kalau si itu tuh pewarna itu tuh meresap ke dalam jeruknya atau makanan yang kita konsumsi gitu kan. Nah dia sebagai yang expert lah di bidangnya gitu ya, dia tahu ya itu tuh kuningnya nggak alamin gitu, nggak alami, karena sekuning-kuningnya di pohon tuh juga nggak kayak gitu kuningnya gitu kan. Ya kayak gini aja gitu, ini kan ada yang apa ya, maksudnya campur-campurnya, masih ada yang agak hijau, ini kuningnya begini. Nah kalau itu tuh yang paling kuning tuh yang ini gitu, kuningnya tuh kayak begini gitu kan. Dan kalau yang itu kayaknya kuningnya, iya sih bener sih, kayaknya lebih kuning gitu sih. Nah oke, lanjut aja. Jadi kadang kita, oh iya benar-benar itu juga harganya murah ya gitu, tapi kalau ini kan terpercaya gitu karena ini yang dari kebun asli. Tapi kalau yang itu ya saya juga nggak tahu, tapi karena dikasih tahu kayak gitu gitu, jadi aku juga sharing sih ke teman-teman bahwa ya nggak selalu yang apa ya, jangan selalu tergiur dengan harga murah gitu. Oke, langsung aja. Ini aku masukin ke apa ini, air anget ya. Wow, ini lihat deh, banyak banget si ininya. Kalau kalian mau minum air murni, air lemon murni juga boleh aja sih. Sama yang ininya. Jadi tadi yang udah setengah aku bagi 2 lagi. Wow, ini tuh airnya cukup banyak ya.
kayaknya banyak banget sih. Kebanyakan apa? Jangan-jangan sebenarnya satu tuh bisa dibagi 4. Ini belum habis semua, tapi kayaknya aku ngerasa cukup. Dan ini aku mau langsung minum. Nah, buat teman-teman yang kalau giginya nggak kuat, karena kan asam itu bisa merusak lapisan gigi sebetulnya ya. Menurutku sih gitu. Iya nggak sih? Nah, jadi kayaknya bagusan kalau minumnya pakai sedotan kalau kalian mau gitu. Jadi langsung ke tenggorokan gitu ya. Jadi nggak giginya tuh nggak kena gitu. Tapi karena aku belum prepare sedotannya, jadi nanti deh minum pakai sedotannya. Karena aku mau langsung minum aja. Asam, tapi ini asemnya ya masih agak ini sih karena pakai air ya, dicampur air. Dan ya pada itu aku pesen ke Kak Santin tuh, aku minta 7 buah ya gitu. Beneran deh dibawainnya 7. Karena aku pikir 1 itu cukup untuk 1 hari gitu kan, karena aku nggak expect segede-gede gini gitu loh, paling yang setengahnya inilah gitu ukurannya. Jadi 7 biji untuk 7 hari gitu kan. Ya kalau segede gini mah bisa buat 14 hari gitu, 2 minggu. Nah, buat kalian sendiri gimana yang menjalankan intermittent fasting? Sudah sampai mana progresnya? Sudah mencapaikah berat badan yang diharapkan? Asyam, ngomong. Tapi cuma 1. Nah, itu sebagai pembukaan di hari yang baru ini, di hari Senin 14 April. Nah, karena aku pengen apa ya, mungkin kalau biasanya kan pagi-pagi gitu ya, sebelum nanti jam 10 sarapan tuh paling kalau nggak air putih, kopi hitam gitu ya. Tapi kayaknya sekarang aku pikir bagus juga sih untuk minum si air lemon ini gitu. Maksud aku kan tipikal orang yang nggak suka mengubah resep gitu loh. Jadi kalau udah kayak begitu gitu aja gitu ya. Tapi aku pikir kayaknya di-combine gitu dengan apa ya, pengetahuan kita yang lain juga boleh-boleh aja sih. Karena aku pikir juga ini kayaknya tidak mengandung apa ya, kalau kalorisnya aku nggak tahu ya, tapi intinya dia tidak mengandung gula kan gitu, dan asam juga gitu. Jadi ya kayaknya bagus lah untuk membersihkan usus kita atau pencernaan kita, alat ya. Kok jadi lupa gini sih aku? Udah lama gak belajar untuk membersihkan alat atau organ-organ pencernaan kita kali ya. Ya sudah, segitu dulu kontennya. Semoga ini juga jadi lebih semangat gitu kan untuk melakukan intermittent fasting, lebih cepat mencapai hasilnya. Dan sekian, thank you for watching dan selamat beraktivitas. Dadah.